Memang ini berawal dari pernyataan Presiden Jokowi yang sedikit menyinggung ketika ditanya wartawan soal menteri-menteri ada yang nyalek, bahkan ada yang nyapres. Akhirnya terbukalah statement dari Presiden Jokowi. Boleh kalau menteri yang ingin cuti jikalau memang dia merasa waktu kampanye itu lebih sedikit pemirsa. Boleh cuti asal memang dipastikan bahwa ini sesuai dengan aturan. Apalagi bahwa neraca besarnya adalah supaya menteri yang nyapres ataupun juga nyalek tidak terganggu kinerja dan juga tanggung jawabnya. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, mulai dari duduk aturan perundang-undangan ketatanegaraan seperti apa, bahkan juga kalau tidak cuti, apakah ada politik kepentingan di sana yang bermain? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam. Pengamat politik senior kita, Pak Fahri Ali, sudah bersama saya di sini. Selamat malam, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, saat ini pun saya sudah tersambung dengan dua narasumber saya. Mungkin saya cek dulu pemirsa, Bang Ferry Amsari, pengamat hukum tata negara kita. Selamat malam, Bang Ferry. Malam, Mbak Caca. Ya. Saya masih menunggu pemirsa politisi dari Gerindra di sini, tapi mungkin saya ke Bang Ferry terlebih dahulu. Bang Ferry, bolehlah dijelaskan ketentuan secara hukum ketatanegaraan, menteri yang masih aktif dan menjabat, nyapres ataupun juga nyalek, aturannya seperti apa? Mundurkah, cutikah, seperti apa? Ya, berdasarkan putusan MK dan Undang-Undang Pemilu yang baru, memang tidak ada secara eksplisit larangan bagi menteri untuk mengundurkan diri ya. Tapi kalau kita baca baik-baik Undang-Undang Dasar pasal 17, menteri-menteri itu kan ditugaskan sebagai pembantu presiden ya. Lalu lebih terang benerang soal peran menteri itu di dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, kalau dilihat jika menteri-menteri disibukkan untuk berkampanye agar dia terpilih dalam pemilu legislatif, sebenarnya telah terjadi pengabaian poin-poin dari Undang-Undang Dasar pasal 17 tadi. Karena menteri-menteri lebih disibukkan untuk membantu partainya untuk mendapatkan kursi atau menambah jumlah suara partai di dalam pemilu legislatif. Sehingga akhirnya tugas konstitusionalnya untuk membantu presiden tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu banyak kalangan mengatakan memang menteri-menteri itu harus fokus memastikan tugas presiden mengabdi kepada negara sebagai kepala pemerintahan tertinggi, kepala negara, itu betul-betul terlaksana dengan maksimal dan baik. Nah, kalau kemudian terpecah di tahun-tahun terakhir ini, menurut saya ini sudah betul-betul pemikirannya, kepentingannya betul-betul soal politis. Jadi memang secara eksplisit tidak ada pelarangan itu, tetapi kalau digali kehendak konstitusi, mestinya menteri-menteri lebih mengutamakan betul-betul menjadi pembantu presiden, bukan menjadi pembantu partai untuk mendulang suara di pemilu legislatif. Oke, ditahan dulu Bang Ferry. Sekarang saya ke Pak Fahri Ali. Pak, secara aturan eksplisit tidak ada yang dilanggar, tapi secara implisit etika politik ini kan masih aktif sebagai menteri. Tapi dia harus juga ikut dalam kontestasi Pilpres, bahkan juga Pileg di 2024. Seperti apa? Adakah yang dilanggar? Ya, ini soal akarnya ya. Akarnya itu terletak pada keinginan membangun sebuah basis dukungan yang kuat di dalam pemerintahan yang dibangun. Maka kemudian yang dipilih menjadi menteri itu adalah pimpinan-pimpinan partai politik, gitu. Dan ini yang agak berbeda misalnya dengan sikap ya politik dari Presiden Jokowi pada periode pertama. Jadi tidak boleh ada rangkap jabatan gitu. Nah, kalau yang sekarang semakin disadari tanpa ada dukungan yang kuat dari kekuatan-kekuatan partai politik, maka pemerintahannya dianggap tidak stabil. Nah, ini akarnya. Jadi akarnya itu ada soal kalkulasi politik di situ. Nah, di dalam konteks kalkulasi politik inilah kemudian menteri-menteri itu adalah pada umumnya, bukan pada umumnya, hampir seluruh ya ketua umum partai-partai politik, kecuali ya Nasdem adalah
ya pembantu presiden yang bergabung ya di dalam pemerintahan gitu. Nah, sebagai akibatnya timbul persoalan dilematis Ya. dalam konteks apa yang disampaikan oleh ahli tata negara tadi gitu. Mestinya ya ada ya hal-hal yang sangat problematik di dalam konteks ini. Tetapi karena MK sudah menyatakan masih boleh gitu, maka tekanannya relatif direduksi gitu. Pertanyaannya kemudian apakah itu etis atau tidak, Ya. gitu. Nah, di dalam konteks ini kita melihat ya, ini dalam konteks etis tadi itu, sebenarnya sejak ya memasuki tahun 2023 itu sebenarnya telah ya tidak ada konsentrasi 100% kerja dari menteri-menteri itu tadi, yang ketua umum ya, ketua-ketua umum itu sebagai pembantu presiden gitu, karena mereka sudah sangat ya memikirkan soal posisi partai politik mereka setelah tahun 2024 tadi gitu. Nah, itu menarik, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi mungkin ditahan dulu Pak Fahri. Sekarang saya sudah tersambung dengan politisi Gerindra di sini, Pak Ahmad Riza Patria. Pak Riza, assalamualaikum. Salam, terima kasih Mbak Nisa. Saya tidak mau tendensius ya, mungkin langsung saja. Gerindra merasa bahwa statement dari Pak Presiden ini memang untuk Pak Prabowo atau tidak? Atau jangan-jangan memang sudah memikirkan untuk cuti nih, bagaimana? Ya saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi kan bukan sesuatu yang salah, itu sesuatu yang biasa saja, wajar. Dan saya kira baik disampaikan oleh Presiden. Dan yang menjadi capres kan di kabinet maupun di legislatif kan tidak hanya Bapak Prabowo. Katakanlah dari setiap partai mengusung Caimin diusung sebagai capres, Erlangga diusung sebagai capres, Gerindra mengusung Pak Prabowo, dan lain-lain lah saya kira semua diusung ya. Nanti kan kita akan lihat siapa nanti yang betul-betul didaftarkan sebagai capres nanti pada Oktober 2023 ini. Jadi mari kita tunggu saja siapa nanti yang diusung sebagai capres. Kemudian apa yang disampaikan Pak Jokowi, saya kira sesuatu yang baik, sesuatu yang wajar, dan sesuatu yang biasa. Dan kita nanti pasti akan merespon, menyikapi secara baik. Dan Pak Prabowo selama ini, sebelum diusung sebagai capres, beliau juga sebagai ketua umum, dan selama ini partai Gerindra bisa berjalan dengan baik. Beliau tetap melaksanakan tugasnya sebagai Menhan sebaik mungkin, dan alhamdulillah sebagai Menhan yang terbaik ya di periode Pak Jokowi 2019-2024 ini. Selain Sekjen, jajaran ketua-ketua di DPP, beliau menunjuk juga Profesor Pak Dasko sebagai ketua harian untuk menjalankan roda organisasi kepartaian. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah sejak jadi Menhan, kinerja kementerian berjalan baik, kinerja kepartaian berjalan baik, dan alhamdulillah sekalipun beliau sudah diusung oleh Partai Gerindra sejak tahun lalu Agustus, beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai Menhan sebaik mungkin, tidak pernah memanfaatkan jabatan sebagai Menhan untuk kepentingan partai, belusukan umpamanya, kampanye, apalagi pencitraan, dengan media, dengan konstituen. Beliau melaksanakan dengan baik tugasnya sebagai Menhan. Iya, ditahan dulu Pak Riza, nanti akan saya bahas sesaat lagi bahwa tidak cuma menteri yang saat ini dalam tanda kutip rangkap kegiatan, bukan rangkap jabatan, selain menteri bahkan juga ada nyapres, ada nyalek, tapi juga kepala daerah supaya adil dan merata. Nanti sesaat lagi kita akan bahas, mengingat ada kepala daerah yang juga nyapres. Sesaat lagi. Sekarang saya ke pengamat pakar hukum politik tata negara, maksud saya hukum tata negara di sini, Bang Ferry. Kalau tadi kita berbicara mengenai menteri yang nyalek, entah itu juga nyapres, kita juga harus ingat bahwa ada kepala daerah yang juga nyapres. Ini aturannya seperti apa?
Ya, kalau memperhatikan ketentuan pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 ya, gubernur, kepala daerah lainnya itu kan dilarang jadi peserta, penyelenggara, dan pelaksana kampanye. Jadi ada larangan yang menentukan tidak boleh melibatkan gubernur dan kepala daerah. Dan tidak, menurut saya di ketentuan lain, misalnya di pasal 283 ya, 283 Undang-Undang Pemilu, disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, pejabat yang tugasnya fungsional juga dilarang dilibatkan, bahkan menunjukkan keberpihakannya. Jadi bagi saya tentu saja ada kontradiksi ya antara menteri yang tidak terlalu terang benderang dan untuk gubernur ada larangan yang menentukan secara eksplisit larangan itu. Oleh karena itu memang kembali kepada prinsip konstitusionalnya dan memastikan agar ketentuan Undang-Undang Dasar dijalankan, ini betul-betul harus ada perlakuan yang berimbang untuk memastikan pemilu kita berjalan dengan baik. Oke. Jadi hal yang secara eksplisit belum tentu secara konstitusional dan etika itu diperbolehkan. Jadi walaupun ada perbedaan, bagi saya ketentuan ini harus dilihat secara berimbang dan betul-betul adil bagi penyelenggaraan pemilu kita. Bang Ferry, terima kasih banyak atas pencerahan secara hukum tata negara. Mungkin sekarang saya ke Pak Riza terlebih dahulu. Merasa ada perlakuan yang berbeda tidak sih dari Pak Presiden, mungkin Pak Riza, bahwa untuk menteri-menterinya jabatannya itu disinggung boleh cuti, tapi untuk kepala daerahnya belum ada singgungan. Bagaimana? Pak Riza? Ya, sambil saya menunggu komunikasi sedikit terganggu. Ya, ini masih di mute ya Pak Riza? Oke, mungkin sekarang saya ke Pak Fahri. Nah, harus adil nggak sih Pak? Bahwa sama saja kan mereka adalah pejabat yang masih aktif, sekarang itu tugasnya sih karena jabatannya, entah itu presiden atau kepala daerah. Tapi kan sekalian sosialisasi, bagaimana? Iya, sebenarnya secara teoritis semuanya harus adil gitu. Tetapi kalkulasi-kalkulasi politik itu mendorong ya mereka yang berkepentingan untuk menciptakan alasan-alasan yang masuk akal gitu. Dan itu terjadi gitu. Hanya saja begini, untuk kepala daerah ya yang Anda maksudkan Ganjar. Yes. Dalam konteks ini. Itu kan belum ada, dia baru calon presiden yang diajukan oleh PDIP. Ya, oleh partai gitu, PDI Perjuangan, nah tepatnya gitu. Lalu kemudian itu belum resmi gitu. Jadi di dalam konteks ini dia sebenarnya adalah tetap menjadi gubernur, seseorang yang dicalonkan oleh partai tetapi belum mendapatkan endorsement dari lembaga pemilu gitu. Yang membuat dia sah nanti itu adalah ketika dia mendaftar. Ya. Nah ini partai aja belum ada gitu. Tapi memang di dalam beberapa hal, seperti yang saya katakan tadi, pasti ada gesekan di antara jabatan yang dia miliki, fasilitas yang dia miliki, lalu kemudian aksi-aksi politik yang dilakukan yang nothing to do, yang nggak ada berhubungan dengan tugas-tugas dia sebagai kepala daerah. Oke, gitu. Mungkin saya coba lagi nih kepada Pak Riza. Pak Riza, boleh berikan komentar apakah harus adil juga kalau menteri cuti karena nyapres, kepala daerah yang nyapres juga cuti, bagaimana? Ya saya kira kita kan mengacu pada regulasi aturan yang ada kan, soal boleh tidak boleh menteri nyapres, gubernur dan lain-lainnya. Ya. Kalau mengacu pada aturan kan sudah jelas. Dan sudah juga ada aturannya, nanti ketika kampanye, nanti kan ketika dia turun ke lapangan memang harus cuti, gitu, pada hari H dia kampanye. Seperti aturan yang sebelumnya waktu kampanye nanti ke daerah-daerah, capres yang menjabat apakah sebagai presiden, Pak Jokowi sendiri waktu itu, kemudian menteri, mungkin juga gubernur, itu kan biasanya pada hari H dia kampanye dia cuti. Saya kira itu aturan sudah ada. Dulu Pak Jokowi juga begitu waktu dia presiden kan, waktu turun ke
daerah kan cuti, pada hari dia kampanye. Baik. Begitu juga menteri dan gubernur saya kira sudah ada aturan. Jadi kita Ya. mengacu pada aturan yang ada. Baik, terima kasih Pak Riza. Saya tidak tahu akan memberikan closing apa. Apakah kita harus menunggu cuti dari presiden, bahkan cuti dari menteri, bahkan juga kepala daerah kita yang nyapres di 2024. Terima kasih Bang Ferry Amsari, terima kasih Pak Fahri Ali ini menjadi penutup Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ketemu lagi esok, sampai jumpa.